Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi dalam majlis syarah Al-Arba'in An-Nisaiyah. Kita sudah sampai pada majlis yang kedua, dan ini adalah tanggal 28 Rajab Mudhar 1442. Maka yang tilawah Qur'annya disesuaikan tanggal, ini waktunya antum membaca juz 28, dan program menghafalkan membaca Al-Quran khatam dalam 1 bulan adalah termasuk sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'un An-Nisaiyah. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanu idha hadatil mar'atu lam yu'akiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa an-nikah, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya orang-orang Yahudi adalah mereka itu apabila haid seorang wanita, maka mereka tidak makan bersama wanita tersebut, jadi dianggap najis wanita tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, isna'u, lakukanlah kulla syai', segala sesuatu terhadap istrimu yang haid, illan nikaha, kecuali jima'. Jadi nikah yang dimaksud di sini adalah al-jima'. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid sebagaimana dilarang untuk salat, sebagaimana juga dilarang untuk berpuasa, demikian juga dilarang untuk hubungan intim dengan suaminya. Ya, haram. 3 perkara ini disepakati oleh para ulama. Adapun masalah-masalah yang lain, misalnya apakah boleh membaca Al-Quran ataukah tidak, nah itu masih ada khilaf di antara para ulama. Ya. Apakah boleh masuk ke dalam masjid ketika ada keperluan, kemudian tinggal di situ karena keperluan ataukah tidak, masih ada khilaf, perselisihan di antara para ulama. Tapi 3 hal ini tidak ada perselisihan, ya. Salat, puasa, sama jima'. Adapun masalah yang diperselisihkan oleh para ulama yang berkaitan dengan hadis ini adalah, di sini beliau mengatakan isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu illal nikah, kecuali jima'. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya hubungan intim itu adalah pada, mohon maaf, bagian kemaluan. Berarti yang haram disentuh oleh seorang suami ketika istrinya haid hanyalah pada kemaluan saja. Dan ini mazhab sebagian ulama. Adapun mazhab mayoritas ulama bahwasanya wanita yang sedang haid diharamkan oleh syariat untuk suaminya dari pusar sampai dengan lututnya. Jadi tidak hanya kemaluan tetapi juga sekitarnya, bagian atasnya maupun bawahnya, yaitu antara pusar sampai dengan lututnya. Dan pendapat ini sesuai dengan kaidah, bahwasanya kaidah mengatakan, ya, al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Harim itu hukumnya seperti apa yang diharimi. Harim itu area sekitar. Maka ini farji haram bagi seorang suami ketika istrinya haid. Harimnya, area sekitarnya itu juga haram juga. Ini ada kaidah begitu. Dan juga pendapatnya jumhur ulama ini sesuai dengan hadis yang lain, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang apa yang boleh bagi seorang suami ketika istrinya sedang haid, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma fauqal izari, apa yang di atas sarung itu yang boleh untuk kamu sentuh. Nah, namanya sarung itu tempatnya adalah antara lutut dengan pusar. Nah, sehingga kata-kata ma fauqal izar ini menunjukkan bahwa selain atau di atas pusar dan di bawah lutut itu yang diperbolehkan.
Adapun ada tambahan wa ta'affuf an dzalika afdal, menjaga diri dari hal itu lebih utama, maka tambahan ini dhaif menurut para ulama, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Praktek Nabi juga seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana adalah yubashiru nisa'ahu, hubungan dengan istri-istrinya, fauqal izari, di atas sarung, wa hunna huyyadun, sementara mereka itu sedang haid. Nah, yang dimaksud fauqal izar ini adalah tadi ya, area di atas area sarung, sehingga istrinya yang sedang haid oleh Nabi disuruh pakai sarung menutupi antara pusar sampai dengan lutut, kemudian yang lain-lainnya itu yang disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ringkasnya berarti ada dua pendapat di sini, dan dua pendapat ini bisa kita kompromikan. Bahwasanya kalau seseorang itu syahwatnya dahsyat dan dia tidak bisa menguasai syahwatnya, maka paling bagus dia pakai pendapat jumhur ulama. Jangan menyentuh antara area tadi. Apabila dia bisa menguasai nafsunya, maka yang haram bagi dia hanyalah memang kemaluan. Sekitarnya tidak ada masalah apabila memang dia bisa menjaga diri. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu faedah juga, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka sangat berlebihan terhadap wanita haid. Wanita haid dianggap najis, sehingga para Yahudi itu biasanya kalau ada wanita haid taruh di luar rumah. Dibuat satu kemah kecil atau satu gubuk di luar rumah gitu, di halaman rumah. Selama haid tinggal di situ, tidak boleh masuk ke dalam rumah karena dianggap najis. Tidur bersama wanita haid najis, makan bersama wanita haid ikut najis. Nah, ini adalah agama Yahudi yang sesat. Sementara Nasrani mereka berlebihan dari sisi membolehkan suami hubungan intim dengan wanita haid. Karena itu Islam dalam hal ini adalah agama yang tengah-tengah. Wa khairul umuri awsatuha, agama yang terbaik adalah yang tengah-tengah, yaitu yang tidak ifrat, tidak tafrid. Dalam hal ini Yahudi tafrid dia, karena apa? Atau ifrat dia, karena dia mengatakan bahwa wanita haid adalah najis. Sementara Nasrani di sini tafrid karena dia membolehkan untuk jima dengan wanita haid. Alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah mendapatkan agama Islam ini. Hadis berikutnya, hadis yang kelima. Ini untuk cetakan yang berikutnya, saya pengen untuk saya kasih kata-kata al-hadithul khamis, al-hadithul sadis nih, sehingga cetakan yang lama masih tanpa kata-kata ini. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah bint Abi Hubaysh kanat tustahadu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'raf. Ada juga yang membaca ya'rif. فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والألباني واستنكره أبو حاتم. Di sini saya tambahi wal Albani ya. Jadi sambil menulis syarahnya saya sambil memberikan tambahan-tambahan bagi hal-hal yang perlu saya tambahkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaysh dia mengalami istihadah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah haid itu darah yang hitam, maksudnya merah kehitam-hitaman atau merah pekat, yu'raf, yang diketahui oleh para wanita. Kalau dibaca ya'rif itu artinya yang memiliki bau khas. Dan memang darah haid seperti itu, punya dua sifat. Sifat pertama warnanya dan sifat kedua baunya. Maka apabila datang darah haid itu, maka tahanlah dari salat. Maka apabila datang yang lain, yaitu darah istihadah, maka berwudulah dan salatlah. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, banyak yang mensahihkannya, tapi ada juga yang menganggapnya mungkar. Tapi pendapat yang kita pilih adalah yang mensahihkannya, sebagaimana Syekh Al-Albani mensahihkan. Hadis ini bicara tentang darah istihadah. Jadi darah yang keluar dari kubul wanita itu ada tiga. Pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Darah haid adalah darah yang keluar dari bagian dalam rahim. Jadi tempat keluarnya berbeda ya, antara darah satu dengan yang lainnya. Kalau darah haid ini dari bagian dalam rahim, min qa'rir rahim. Kemudian keluarnya secara normal setiap bulan, maka biasa disebut darah bulanan. Adapun darah nifas, ini nanti juga akan kita bahas, yaitu darah yang keluar pada saat melahirkan. Adapun darah istihadah ini darah selain keduanya. Jadi ringkasnya darah istihadah adalah darah rusak yang bukan darah haid dan bukan darah nifas. Nah, bagaimana hukum darah istihadah? Hukum darah istihadah adalah
dia, yaitu wanita yang mengalami istihadah, itu sama dengan wanita yang suci. Ya, jadi kaidahnya al-mustahadah kat-tahirah. Wanita yang mengalami istihadah, dia seperti wanita suci. Sehingga apa? Wajib sholat, wajib melakukan puasa Ramadan, dan dia boleh jima dengan suaminya. Meskipun kalau dalam mazhab Hambali, sebagaimana kita pelajari dalam majelis khiraki insyaallah, bahwasanya seorang wanita istihadah itu makruh untuk dijima oleh suaminya. Ya boleh dijima ketika suaminya itu khawatir bahwa dia terjerumus dalam zina, maka dia terpaksa untuk hubungan intim dengan istrinya yang sedang istihadah, nggak ada masalah. Baik, kembali ke sini. Jadi ringkasnya gimana cara seorang wanita itu mengetahui apakah darahnya istihadah atau haid? Dalam hal ini ada 3 macam wanita. Pertama, wanita yang mengetahui darah haid dengan istihadah dari sisi warna. Jadi dia bisa membedakan, kalau darah saya seperti ini, maka ini darah haid, kalau darah saya seperti ini, maka darah istihadah. Maka dia berdasarkan hadis ini, dia menggunakan hadis ini, yaitu kalau dia lihat darahnya hitam dan baunya khas, atau sudah dia kenal ya ini darah haid saya seperti ini, maka dia wajib meninggalkan sholat. Tapi kalau dia lihat darahnya tidak seperti itu, berarti dia sholat. Kedua, perempuan yang tidak mengetahui sifat darah haidnya, tetapi dia mengetahui masa haidnya yang biasanya. Jadi misalnya wanita ini selama bertahun-tahun haidnya 7 hari. Nah, pada suatu saat karena usianya sudah semakin tua, sudah hampir berhenti haid, biasanya kan tidak teratur itu haidnya itu. Nah, ketika tidak teratur itu, maka dia mengambil jatah hari yang biasanya dia keluar haid. Anggaplah biasanya 7 hari, nah, berarti dia anggap 7 hari ini haid. Lebih dari 7 hari dianggap darah istihadah. Kenapa? Karena dia mempunyai satu adat lamanya masanya darah haid. Tapi ini dua wanita yang gampang untuk mengetahui apakah dia haid atau istihadah. Yang ketiga adalah wanita yang dia tidak mengetahui sifat darah haid dan istihadahnya, dan juga dia tidak memiliki satu adat masa haidnya. Atau mungkin dia punya adat tetapi dia lupa. Jadi tidak pernah perhatian sehingga dia itu lupa berapa masa haid saya. Nah, maka wanita yang seperti ini hendaklah dia mengikuti adat wanita setempat nih, kerabat-kerabatnya, ibunya, adiknya, kakaknya. Mereka rata-rata haid berapa hari? Kalau mereka rata-rata haid 10 hari, maka dia ikut haidnya dihitung 10 hari. Hari yang ke-11 kalau masih keluar darah, ini disebut darah istihadah. Kalau dia melihat bahwasanya keluarganya itu rata-rata adalah 6 hari haidnya, maka dia berarti juga haid 6 hari. Kemudian sisanya darah yang masih keluar dianggap sebagai darah istihadah. Ya, itu ringkasnya ya, 3 wanita dalam membedakan antara apakah ini darah haid atau darah istihadah. Kemudian dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau darah istihadah datang, fatawaddoi wasolli, wudulah dan salatlah. Artinya wanita istihadah itu salatnya wudunya setiap kali salat. Sehingga misalnya dia maghrib sholat ya, kemudian setelah itu antara maghrib sampai isya dia ikut pengajian dan dia belum batal, nanti kalau dia mau sholat isya dia hendaklah wudhu lagi. Disinilah perbedaan antara wanita istihadah dengan wanita suci. Perbedaannya cuma itu aja. Kalau wanita suci maghrib sampai isya belum batal, maka dia langsung sholat isya, nggak ada masalah. Tetapi kalau wanita istihadah, maka fatawaddoi wasolli. Mau salat dulu, mau salat wudhu dulu, meskipun sudah suci. Kenapa? Karena kondisinya dia masih mengeluarkan darah. Maka ini seperti orang yang mengalami salisul baul, yang darah kencingnya selalu keluar terus. Nah, maka hendaklah dia sebelum salat isya dia hentikan dulu kencing yang keluar tersebut, misalnya ditutup dengan kapas dan sebagainya, kemudian dia wudhu lagi. Meskipun masalah ini tetap khilafiyah ya, tapi ini saya pilihkan pendapat yang masyhur di antara para ulama-ulama kita. Baik, kita lanjutkan al-hadits sadis, hadis yang ke-6. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kanatin nufasa'u, adalah wanita-wanita nifas, taq'udu duduk fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'da nifasiha, setelah nifasnya, arba'in, selama 40 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasai, dan lafal ini milik Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani.
Imam Turmudi mengatakan, waqad ajma'a ahlul ilm, sepakat para ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum, baik sahabat Nabi, tabi'in maupun setelahnya, ala anna nufasa, bahwasanya wanita yang nifas tad'u salata arba'ina yauman, meninggalkan salat selama 40 hari. Illa antara tuhra qabla dzalik, kecuali kalau dia melihat suci sebelum 40 hari, berarti dia sudah suci. Fa innaha taghtasil wa tusalli, maka dia mandi dan kemudian salat. Fa idza ra'atid dama ba'da al-arba'in, tapi kalau masih melihat darah setelah hari yang ke-40, fa inna aktsara ahli ilmi qalu, maka kebanyakan ahli ilmi mengatakan la tad'u salata ba'da al-arba'in, tidak meninggalkan salat setelah 40 hari, wa huwa qaulu aktsaril fuqaha, dan itu adalah pendapat kebanyakan ahli fikih, wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Itu juga pendapat ulama-ulama yang disebutkan ini. Jadi hadis ini membahas tentang darah nifas nih. Tadi sudah saya sampaikan, darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan anak. Para ulama memang berselisih pendapat dalam memberikan definisi darah nifas. Kalau mazhab Syafi'i, maka mereka mengatakan bahwa darah nifas itu adalah ad-damul kharij aqibal wiladah, darah yang keluar setelah proses melahirkan. Artinya sebelum melahirkan itu darah yang keluar tidak disebut darah nifas. Sehingga kalau kita pakai mazhab Syafi'i di sini, orang yang mengeluarkan darah pada waktu dia menunggu proses kelahiran, dia masih wajib untuk salat. Beda lagi mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa darah nifas adalah al-kharij bisababil wiladah, darah yang keluar dengan sebab melahirkan. Kata-kata dengan sebab ini harus kita pahami. Jadi bukan setelah melahirkan, tapi dengan sebab melahirkan. Karena itu, apabila 1 hari atau 2 hari darah keluar dan itu bersambung dengan melahirkan, maka ini sudah dianggap darah nifas menurut mazhab Hanafi. 1 hari atau 2 hari. Adapun kalau 1 pekan, nah itu tidak dianggap sebagai darah nifas, karena masih lama antara keluar darah dengan melahirkan. Tapi kalau 1 hari sampai 2 hari bersambung dengan melahirkan tadi, maka itu darahnya adalah darah nifas, sehingga wanita tidak sholat, tidak puasa, dan tidak boleh hubungan intim. Tapi di sini dibahas masa nifas itu berapa maksimalnya. Maksimalnya adalah arba'in, 40 hari menurut kesepakatan para sahabat Nabi SAW. Adapun yang mengatakan bahwasanya nifas itu bisa 50 hari, bisa 60 hari, ya, sebagaimana mazhab Syafi'i mengatakan nifas itu maksimalnya 60 hari, maka ini semuanya pendapat yang bertentangan dengan kesepakatan para sahabat. Karena itu kita tidak usah menoleh pendapat-pendapat yang lain. Kita pakai saja kesepakatan para sahabat bahwa masa nifas maksimalnya adalah 40 hari. Maka pada hari ke-41 kalau masih keluar darah, ini sudah bukan darah nifas. Ini namanya darah rusak atau darah istihadah. Karena definisi darah istihadah tadi, darah yang bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Nah, sehingga batas maksimalnya 40 hari, setelahnya berarti darah istihadah. Adapun batas minimal nifas, maka para ulama mengatakan la hadda li aqallihi. Tidak ada batasan bagi minimal darah nifas. Sehingga ketika seseorang mengeluarkan darah hanya 1 jam misalnya setelah melahirkan, setelah itu kering tidak keluar apa-apa lagi, berarti nifasnya sudah selesai. Tapi meskipun nifasnya sudah selesai, para ulama mengatakan mustahab bahwasanya suami tidak hubungan dengan istri sampai betul-betul sempurna 40 hari. Jadi kalau sudah 40 hari silahkan hubungan intim, tidak ada masalah. Tetapi kalau sebelum 40 hari meskipun sudah suci, maka mustahabnya disukainya adalah bahwa tidak hubungan intim dulu. Dan Masya Allah ini mazhab sesuai dengan perkataan para ahli di dalam bab ini, misalnya para dokter yang mengatakan bahwa 40 hari itu adalah masa kembalinya rahim ke kondisi semula. Masa kembalinya kondisi wanita pada kondisi semula sebelum dia melakukan proses kelahiran tadi. Nah, sehingga ini sangat bagus memang fatwa para ulama fikih bahwa suami menunggu sampai 40 hari meskipun tidak harus ya, kalau dia memang menginginkan tidak ada masalah, sebelum 40 hari sudah hubungan intim.
Taib, maka yang dimaksud taq'udu di sini ya, para wanita nifas itu duduk, itu maksudnya duduk dari melakukan salat, tidak puasa, tidak hubungan intim, ya. Sampai 40 hari itu adalah batas maksimalnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu masuk kitab baru ya, Kitabus Sholati. Salat artinya doa. Dan salat itu disebut salat karena di dalamnya doa-doa, baik itu ketika berdiri ya, atau doa iftitah misalnya, atau ketika sujud, atau ketika duduk di antara dua sujud, ini semuanya isinya doa-doa. Dan selalunya dalam kitab fikih, setelah kitab taharah, itu selalu dibahas kitab salat. Kenapa? Karena salat adalah amalan yang paling utama, maka seyogianya diutamakan atau didahulukan dalam pembahasan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis mungkin sudah saya sampaikan kemarin, diulang-ulang lagi supaya hafal. As-salatu khairu mawdu'in. Salat adalah amal paling utama yang diletakkan di atas bumi. Faman istata'a ay yastakthir falyastakthir. Siapa yang mampu memperbanyak salat sunnah, silahkan perbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Awsat, derajatnya sahih. Demikian juga diriwayatkan dalam kitab Sunan, tapi dengan lafal yang lain, khairu a'malikumus shalah, amal terbaik kalian adalah salat. Hadis yang ketujuh sekarang, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Rawahu Ahmadu qala fil muhadzabi isnaduhu Suwailih. Ummu Salamah meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik masjid bagi wanita adalah bagian dalam dari rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan Imam Zahabi mengatakan dalam kitab Muhadzab bahwa sanadnya Suwailih, sanadnya sedikit baik. Artinya ada masalah sedikit, tetapi tidak ada masalah untuk dijadikan dalil karena dia dikuatkan oleh dalil-dalil yang semakna atau hadis-hadis yang semakna. Jadi Muhadzab ini adalah nama satu kitab karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Al-Muhadzab ini adalah merupakan ringkasan dari kitab Sunan Kubro Al-Baihaqi. Sunan Kubro kan tebal sekali. Nah, oleh Imam Zahabi diringkas menjadi kitab Muhadzab ini. Nah, dalam kitab Muhadzab itulah beliau mengatakan hadis ini sanadnya Suwailih. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita lebih baik sholatnya di rumah, bukan di masjid. Meskipun wanita tidak dilarang sholat di masjid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para suami, jangan melarang istrimu datang ke masjid. Jadi suami melarang itu nggak boleh. Kalau istrinya minta izin, harus diizinkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'un nisa' hududahunna minal masajid. Jangan mencegah istrimu untuk mendapatkan bagian mereka dari masjid idza sta'dzannakum, kalau mereka minta izin ke masjid. Hadis riwayat Muslim sahih. Tapi meskipun demikian, lebih bagusnya wanita sholat di rumah. Apalagi sholat yang dilakukan di siang hari, sholat duhur sama sholat asar sama sholat maghrib, karena maghrib ini juga masih terang. Adapun salat-salat yang dilakukan oleh para salaf, para sahabat wanita di masjid, itu yang saya temukan hanya dalam salat isya dan salat subuh saja. Sampai hari ini saya belum menemukan hadis yang jelas, sharih, yang sahih, yang menunjukkan bahwasanya para sahabiyat mereka melakukan salat 5 waktu di masjid pada waktu tadi, zuhur, asar, maghrib. Saya belum menemukan. Bahkan Syekhuna Syekh Walid Saifun Nasr, beliau memastikan bahwasanya wanita salaf tidak ada yang sholat siang hari di masjid. Mereka sholat di masjid itu adalah pada waktu malam hari, ya, maghrib, isya atau subuh. 2 sholat ini saja. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari misalnya, Kunna nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma'an Nabi al-fajr. Mereka itu salat bersama Nabi, salat subuh. Thumma yarji'na mutalaffi'atin bimurutihin. Kemudian mereka pulang berkeruput dengan kain-kain mereka. Nah, ini jelas bahwasanya ini salatnya salat subuh, al-fajr, salat subuh. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga salat isya.
Adapun salat maghrib, demikian juga salat duhur dan asar, maka sampai hari ini saya tidak menemukannya. Bahkan Syekhuna Walid Saifun Nasr mengatakan tadi, yang memastikan tidak ada riwayat tersebut. Karena itu paling bagusnya para wanita kalau mau sholat hendaklah di rumah masing-masing. Meskipun kalau dia tertarik untuk ke masjid tidak ada masalah. Jadi memang tidak boleh dilarang untuk ke masjid apabila memenuhi syarat, ya, tidak berdandan, tidak pakai parfum, tidak tabarruj dan sebagainya. Tidak ada fitnah untuk para laki-laki. Tapi kalau ada fitnah di situ maka tentu saja boleh untuk dilarang karena fitnah tadi. Dan kata-kata khair, ya, kata-kata paling bagusnya secara umum, kata-kata khair dan kata-kata afdol dan kata-kata ahabbu ilallah, disukai oleh Allah, itu maknanya sama, yaitu pahalanya lebih besar, lebih baik, lebih afdol, dan disukai oleh Allah. Secara umum tiga kata ini dalam hadis-hadis yang bicara tentang masalah amalan, itu maksudnya adalah pahalanya lebih besar. Maka bisa jadi ini juga termasuk yang bermakna khair, itu adalah pahalanya lebih besar. Bisa dilihat penjelasan ini di dalam kitab Faidul Qadir misalnya, dalam banyak hadis yang bicara tentang khair, afdal atau ahabbu ilallah. Sehingga ringkasnya, para wanita silahkan aja ya, bebas. Kalau ada kecenderungan dia suka ke masjid, silahkan. Mungkin ada sebabnya, bacaan imam bagus, kemudian bacaan imam urut dari Al-Baqarah sampai dengan Anas, sehingga dia pengen untuk mendengarkan seluruh bacaan Al-Quran, karena dia tidak hafal Quran. Nah silahkan, kalau mau suka ke masjid nggak ada masalah. Tapi sebagian wanita ada yang lebih suka dia di rumah, dia malu kalau dia melewati jamaah laki-laki yang ada di jalan dan sebagainya. Maka ini lebih bagus lagi. Hadis berikutnya, al-haditsu tsamin. Wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan paling jelek adalah yang terakhir. Sebaik-baik saf wanita adalah yang pertama dan paling jelek adalah yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, bahwasanya saf laki-laki dimulai dari depan, kemudian kalau sudah penuh belakangnya dan seterusnya. Adapun shaf perempuan mulainya malah justru dari belakang nih. Jadi paling belakang, paling mepet tembok masjid. Kalau sudah penuh baru kemudian depannya lagi. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa aturan shaf laki-laki dan perempuan adalah shaf laki-laki di depan, shaf perempuan di belakang. Jadi masjid tidak dibagi dua, kanan untuk wanita, kiri untuk laki-laki, sebagaimana di beberapa masjid saudara-saudara kita dari Nahdliyin. Nah, itu tidak benar, tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata guru kami, Syekh Najih Maimun Zubair, putranya Mbah Maimun Zubair dari Rembang yang masih hidup, beliau Mbah Najih ini, beliau mengatakan bahwa adat memisah shaf menjadi dua ini, kanan sama kiri ini adalah bersumber dari pemikiran orang-orang barat yang mereka ingin menyamakan atau mencetarakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, Islam kan tidak menyamakan kan? Islam mengatakan walaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak seperti perempuan, jangan disama-samakan. Memang dalam masalah hukum banyak yang sama, tetapi dalam masalah-masalah yang dibedakan oleh syariat, kita jangan menyamakan. Islam sudah meletakkan wanita itu shafnya di belakang, sudah selesai. Tidak perlu pakai pendapat-pendapat yang lainnya lagi. Kemudian masalah berikutnya, apa yang dimaksud kata-kata khair ini ya? Paling bagus ini. Nah, maka sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kata-kata paling bagus, paling utama, dan paling dicintai oleh Allah, ini secara umum maknanya adalah paling banyak pahalanya. Sehingga shaf yang pertama pahalanya lebih banyak daripada shaf yang kedua, dan seterusnya. Dan makna ini dikuatkan oleh hadis yang semakna dengan hal ini, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kana yastaghfiru lis-saffil muqaddam thalathan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun untuk shaf yang pertama sebanyak 3 kali, didoakan 3 kali. Walithani, untuk shaf yang kedua marratan, didoakan 1 kali saja. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, maka ini menunjukkan bahwa shaf yang pertama memang lebih utama, pahalanya lebih besar, fadilahnya lebih besar.
Kemudian faedah terakhir, di sini Rasulullah mengatakan paling jeleknya adalah shaf yang terakhir untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sebaliknya, paling jeleknya adalah shaf yang paling awal. Kenapa? Karena laki-laki dengan perempuan dalam Islam ini selalu dipisah. Nah, maka semakin dekat ini semakin tidak bagus. Semakin menjauh ini semakin bagus. Karena semakin jauh dari fitnah. Karena itu, hukum dalam hadis ini tidak berlaku apabila jamaahnya hanya perempuan. Jamaahnya hanya perempuan, maka shaf yang paling utama adalah shaf yang paling awal. Kemudian shaf yang paling awal sudah penuh, baru kemudian shaf berikutnya dan seterusnya. Karena tidak ada jamaah laki-lakinya di situ. Kemudian saya teringat satu ayat yang berkaitan dengan masalah shaf ini, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin." Surat Al-Hijr ayat 24. Sungguh-sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang maju di antara kalian, dan sungguh-sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang mundur. Ini ayat ini disebutkan dalam kitab Sunan bahwa sabab nuzulnya dalam hadis yang sahih, bahwasanya sabab nuzulnya ada beberapa sahabat Nabi yang suka shaf pertama pada waktu salat, supaya tidak melihat wanita yang tercantik yang suka ikut salat bersama Nabi SAW. Sementara ada di antara mereka yang pilih shaf belakang. Kenapa? Sambil rukuk nanti sambil melihat ke arah belakang supaya melihat wanita yang cantik yang ikut sholat bersama Nabi SAW tadi. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menegur para sahabat-sahabat yang pilih shaf di belakang itu. Ini hadisnya sahih ya, tetapi kita jangan suudzon kepada para sahabat. Itu pasti bukan sahabat-sahabat yang utama kayak Abu Bakar, As-Siddiq, Umar dan sebagainya. Itu mungkin adalah sahabat-sahabat yang Arab, orang-orang Arab desa dan sebagainya. Kalau itu hadisnya sahih, memang hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Baik, hadis berikutnya hadis yang ke-9, al-hadits at-tasi'. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu al-hadits wa fihi al-kalbul aswadu syaitanun. أخرجه مسلم ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memutus salat seseorang laki-laki Muslim apabila tidak ada di depan dia sutrah, mithlu semisal bagian belakang dari pelana. Yang memutuskan salat adalah siapa? Al-mar'ah, kalau dilewati oleh seorang wanita atau seekor keledai atau seekor anjing hitam. Dalam hadis itu disebutkan bahwa anjing hitam adalah syaitan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Nasai dari Ibnu Abbas semisalnya, tapi tanpa kalimat terakhir, yaitu tanpa kalimat apa? Al-kalbul aswad syaitan. Wa qayyadal mar'ah bil haid, dan dia membatasi wanita yang dimaksud adalah wanita yang sudah balik. Jadi haid di sini maksudnya wanita yang balik. Jadi ringkasnya, 3 orang ini atau 3 makhluk ini ya, wanita yang balik, kemudian keledai, kemudian anjing yang hitam, itu kalau melewati seseorang yang sedang salat, maka salatnya menjadi terputus. Yaqta', memutus salat. Nah, apa makna dari memutus ini? Mayoritas ulama mengatakan bahwa memutus ini bukan berarti sholatnya batal, tetapi maksudnya yang kusuf thawab, itu mengurangi pahalanya. Jadi sholatnya tetap silahkan lanjutkan, nggak ada masalah, tapi pahalamu berkurang. Kenapa? Kamu biarkan 3 ini lewat. Kalau yang lewat itu anak kecil, wanita, nggak ada masalah. Ini karena tidak memenuhi syarat ya, karena yang tadi disebutkan wanita yang sudah balik. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa mithlu mu'khiratir rahl, di depan kita sholat harus ada sutroh, yang sutroh itu semisal bagian belakang dari pelana. Jadi gini, orang yang naik onta atau naik kuda itu biasanya dia pasang pelana di atas kuda itu, dia duduk, nah di belakangnya itu ada sandaran, kayu untuk bersandar. Nah kayu itu biasanya 2/3 hasta. Ini hasta ya, 2/3-nya itu tingginya itu adalah seperti bagian belakang dari rahal. Maka berarti ringkasnya, sutrah itu hendaklah tingginya sekitar 2/3 hasta kita. Maka sutrah dengan apa ini, pulpen kecil ini belum sesuai dengan hadis Nabi SAW ini. Hendaklah dipilih yang tinggi.
misalnya kayu yang diberdirikan. Nah, makanya di masjid-masjid itu kan ada disiapkan kayu-kayu ditulisi kayu sutroh, tingginya sekitar 2/3 hasta, itu berdasarkan hadis Nabi SAW ini. Tapi menurut jumhur ulama bahwasanya tinggi sutroh ini tidak wajib. Ini hanyalah afdaliyah. Seandainya sutroh itu adalah pulpen tadi, nggak ada masalah. Sebagian ulama bahkan mengambil pecinya kemudian ditaruh di depan sebagai sutroh, ya, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengizinkan kepada kita untuk membuat garis dengan membuat sutroh berupa garis. Sebagaimana hadisnya disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram dan disahihkan oleh penulisnya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan apabila seseorang itu salat hendaklah taruh di depannya sesuatu. Kalau tidak dapat sesuatu ya tancapkan tongkat, nggak apa-apa. Kalau dia tidak mendapati tongkat maka falyakhutta khattan, hendaklah dia menggaris satu garis. Nah, maka garis soft yang ada di masjid-masjid itu sudah cukup bisa dijadikan sebagai sutroh. Kita niatkan dalam hati, ya, ini sutroh saya, garis soft ini. Thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kemudian dilewati oleh apapun tidak ada masalah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan beliau mengatakan tidak benar orang yang mengatakan bahwa hadis ini muttarib alias dhaif. Yang benar bahwasanya hadis ini derajatnya hasan. Ini beliau menyindir gurunya, karena gurunya itu mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Maka beliau katakan tidak benar yang mengatakan hadis ini dhaif. Nah, maka di sini kita ambil pelajaran juga, ya, bahwasanya seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya nggak ada masalah, tetapi yang adab dalam menyampaikan. Di sini Ibnu Hajar tidak menampilkan namanya, siapa yang orangnya disalahkan pendapatnya ini. Beliau hanya mengatakan tidak benar orang yang mengatakan hadis ini dhaif. Ini adab kepada seorang guru. Dan jangan sekali-kali kita mengalahkan kebenaran karena mengikuti guru. Tidak benar seperti ini. Kalau kita tahu guru salah, ya kita tidak ikuti. Antum mengetahui saya salah, apa yang saya jelaskan salah, tahu betul bahwa itu salah, silahkan ditinggalkan, nggak ada masalah. Ya, berbeda pendapat itu tidak ada masalah. Yang penting punya hujjah atau punya dalil. Kemudian hadis berikutnya al-haditsul ashir. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4 مملوك وامرأة وصبي ومريض رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب بقول النووي هذا غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة والحديث على شرط الشيخين. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jumatan itu adalah hak yang wajib atas setiap orang Islam untuk sholatnya berjamaah, kecuali 4 orang yang tidak wajib. Satu adalah mamluk, budak, karena dia wajib taat kepada majikannya, sehingga tidak wajib untuk Jumatan. Yang kedua, wamra'atun, seorang wanita, ya, wanita kan tanggung jawabnya di rumahnya, sehingga wajar kalau dia tidak wajib Jumatan. Mungkin anaknya banyak, ya, ada salah satu teman saya itu usia 40 tahun, anaknya 11, berarti masih kecil-kecil ini. Ini kalau semuanya harus Jumatan susah juga. Kemudian sabiyun, anak kecil, namanya belum balik, tidak wajib Jumatan. Maridun, orang sakit, ya, susah untuk bangkit dari tempat tidurnya, tidak wajib Jumatan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Abu Dawud mengatakan bahwa Tariq bin Syihab tidak mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah beliau menganggap bahwa hadis ini dhaif, karena sanadnya terputus. Tariq meriwayatkan dari Nabi, padahal tidak pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perkataan ini dijawab dengan perkataan Imam Nawawi, bahwasanya hal ini tidak merusak kesahihannya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini adalah hadis mursal sahabi. Ya. Jadi Tariq ini meskipun tidak pernah mendengar dari Nabi, tapi dia seorang sahabi. Sahabi itu siapa? Orang yang pernah melihat Nabi atau bertemu Nabi SAW dalam keadaan Muslim, dan dia mati juga dalam keadaan Muslim. Itu sahabat. Ya. Maka meskipun dia ketemu Nabi pada waktu masih kecil, usia 5 tahun misalnya, dan dia belum pernah mendengar hadis dari Nabi karena masih usia anak-anak, masih main-main mungkin. Nah, begitu sudah dewasa dia meriwayatkan hadis dari Nabi, nggak ada masalah. Ini mursal sahabi, itu adalah suatu yang hujjah, ya, dapat dijadikan sebagai hujjah. Dan itu biasa, para sahabat Nabi itu meriwayatkan dari Nabi langsung, padahal dia sebenarnya ada perantaranya. Abu Hurairah misalnya,
Dia meriwayatkan hadis tentang perang Badar, meriwayatkan hadis tentang perang Uhud. Mana Abu Hurairah mengetahui kondisi itu? Ya. Dia masuk Islamnya baru 4 tahun sebelum Nabi wafat, yaitu pada tahun Khaybar, perang Khaybar. Sehingga perang-perang sebelumnya dia tidak pernah mengikuti. Tapi Abu Hurairah meriwayatkan hadis-hadis tersebut gimana? Tidak ada masalah. Itu namanya mursal sahabi. Dia meriwayatkan dari sahabat yang lain, sahabat ini dari Nabi SAW. Nah, demikian juga kasusnya di sini. Maka ringkasnya hadis ini adalah apa? Sahih. Anggaplah orang yang mengatakan hadis ini dhaif. Karena tadi ya, Tariq tidak mendengar dari Nabi. Maka ada tambahan di sini. Wa qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, wa ajma'u, ulama sepakat ala alla jumu'ata, bahwasanya tidak wajib Jumatan ala nisa, terhadap para wanita. Nah, sehingga ringkasnya pendapat yang mengatakan wanita wajib Jumatan di masjid adalah pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Pertama, bertentangan dengan hadis yang sahih mursal sahabi. Yang kedua, bertentangan dengan ijma atau kesepakatan para ulama. Kalau sudah ada ijma, itu haram hukumnya membuat pendapat baru menyelisih ijma. Nggak boleh. Yang belajar usul fikih pasti akan tahu bahwa ijma itu hukumnya haram diselisihi. Lah terus kenapa ada ulama-ulama yang berpendapat menyelisih ijma? Biasanya pendapat-pendapat tersebut disebabkan karena dia tidak mengetahui adanya ijma tersebut. Namanya manusia kan pengetahuannya terbatas. Sehingga sebagian ulama fatwanya tidak sesuai apa hadis Nabi SAW atau bertentangan, ya wajar. Karena dia belum mendengar hadis tersebut. Andaikan dia mendengar hadis tersebut, mungkin dia akan, atau pasti ya, dia akan merubah fatwanya. Demikian juga di sini. Ada ulama berpendapat bahwa Jumatan wajib bagi wanita, yaitu karena dia belum mengetahui adanya ijma tersebut, atau tidak meyakini adanya ijma tersebut. Nah, yang benar adalah bahwa ijma itu sudah ada dan hadisnya sahih, wanita tidak wajib untuk Jumatan. Tapi kalau wanita Jumatan tidak ada masalah. Saya ingin tegaskan di sini bahwa saya tidak temukan adanya riwayat bahwa wanita sahabiyat Jumatan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak nemukan. Adapun satu hadis saja yang menunjukkan bahwa mungkin sebagian sahabiyah ikut Jumatan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma akhadtu qaf illa min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang meriwayatkan adalah seorang wanita, ukhtin li Amrah. Dia mengatakan, aku hafal surat Qaf dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau itu membaca surat Qaf di atas mimbar setiap Jumat. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 872. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa wanita ini ikut dalam Jumatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan lebih lengkap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita ini mengatakan wa kanat tarnuruna adalah tungku kami, wa tanuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan. Tungkunya Rasulullah dengan tungku saya adalah satu, ya. Berarti rumahnya orang ini berdampingan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tungku satu dibuat berdua, ya, dibuat untuk berjamaah. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya wanita ini mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rumahnya dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia hadir dalam Jumatan. Jadi hadis ini tidak sangat jelas menunjukkan bahwa wanita ini Jumatan. Karena itu saya tidak tahu adakah hadis yang sahih bahwa para sahabiyah ikut Jumatan. Yang zahir bagi saya sampai hari ini belum ketemu hadis tersebut. Dan wajarnya para wanita tidak ikut Jumatan pada waktu itu. Kenapa? Karena Jumatan hanya di Masjid Nabawi. Sementara di segala penjuru Madinah semua sahabat itu datang. Sehingga masjidnya sudah penuh dengan kaum laki-laki. Tidak ada kesempatan bagi wanita untuk ikut sholat Jumat di situ. Nah, karena itu Jumatan tidak wajib bagi para wanita. Tetapi kalau hadir tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih satu lagi yang tidak wajib Jumatan, yaitu musafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa ala musafirin jumu'atun." Tidak ada kewajiban bagi musafir untuk Jumatan. Hadis ini diriwayatkan Tabarani, disahihkan Albani. Tapi saya jujur bahwa hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Karena itu para ulama berselisih pendapat tentang seorang musafir yang mendengar azan.
kita safar dari Solo ke Jawa Timur, mendengar adzan Jumat, wajib turun atau tidak? Nih, kita bawa mobil sendiri loh ya. Kalau naik bis tentu saja lah, nggak wajib karena nggak bisa turun. Tapi kita bawa mobil sendiri, mendengar adzan, apakah wajib turun? Nah, di sini sebagian ulama berpendapat dia tidak wajib turun karena kondisinya musafir. Sebagian lagi berpendapat dia wajib turun karena dia mendengar adzan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya al-jumu'atu ala man sami'an nida. Jumatan itu wajib bagi siapapun yang mendengar azan. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, maka yang mengatakan bahwa musafir tidak wajib Jumatan meskipun mendengar azan, dia lebih cenderung ke hadis riwayat Tabarani tadi. Sementara yang mengatakan bahwa musafir wajib turun untuk Jumatan kalau mendengar azan, dia lebih cenderung pada riwayat Abu Dawud ini. Nah, maka muncul dua pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan tidak wajib Jumatan karena memang hukum Islam secara umum ya idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'a dhaq al-masyaqqah tajribut taisir. Al-masyaqqah kondisi berat, tajribut taisir menyebabkan hukum menjadi ringan. Nah, musafir ini kondisi berat dia mungkin kadang-kadang tergesa-gesa dan sebagainya ya, pengen segera sampai karena ada suatu hajat. Nah, maka dia lanjutkan safarnya, nggak ada masalah, tidak usah Jumatan, nanti dia mengganti dengan sholat zuhur. Sholat zuhur yaitu 2 rakaat kalau musafir. Kalau dia tidak safar berarti 4 rakaat. Para wanita yang sholat Jumatan di rumah, sholatnya 4 rakaat sebagaimana fatwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan man fatat rak'atan shallaha arba'an. Barang siapa yang terlambat sholat Jumat sampai terlambat 2 rakaat, maka sholatnya menjadi 4 rakaat zuhur. Hadis sahih di dalam Tabarani, Daraqutni dan Tabarani, dan itu bukan sabda Nabi tetapi pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan kalau ada pertanyaan kita akan jawab dulu nih. Jadi majelis sore ini sudah selesai. Adapun yang mau mendengarkan soal jawabnya dipersilahkan, yang mau meninggalkan juga dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan. Misal setelah habis sama suami tiba-tiba haid keluar, apakah harus mandi junub atau nunggu selesai haid? Ini saya masalah yang belum pernah membacanya, sehingga perlu saya mencari ibarahnya para ulama. Tapi yang zahir bagi saya adalah karena dia habis mandi, habis janabah karena hubungan intim, ya mestinya dia mandi. Adapun dia mandi tapi masih haid, ya nggak ada masalah, biasa seperti itu. Wallahu a'lam. Tayyib. Pertanyaan berikutnya, jika makmum semuanya wanita, hadis khairu sufufir rijal awwaluha tidak berlaku. Apakah sama saja jika imamnya laki-laki? Ini juga masalah yang saya belum membacanya secara tegas nih, tapi yang zahir bagi saya ya sama juga, yaitu bahwasanya karena tidak ada jamaah kaum laki-laki, maka fitnah hubungan laki-laki dengan perempuan di sini tidak ada, sehingga lebih afdalnya depan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, jika kita sholat dengan sutroh orang di depan kita, setelah orang tersebut pergi, apakah kita harus maju, mencari atau mendekati tembok? Harus kita ketahui bahwa hukum sutroh itu menurut mayoritas para ulama adalah sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau kita bersutroh seseorang, orang pergi, ya kita tidak harus maju-maju, jalan-jalan di masjid, nggak harus begitu. Memang ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita disuruh mendekati sutra. Wal yadnu minha. Idza shalla ahadukum, apabila salat seseorang, falyusalli ila sutra, hendaklah salat menghadap sutra. Wal yadnu minha, hendaklah mendekat kepada sutra. Ini semuanya perintah-perintah sunnah, ya, bukan wajib menurut mayoritas para ulama. Karena dalam hadis yang lain disebutkan Nabi pernah salat ila ghairi jidar, tanpa menghadap tembok, artinya tidak ada sutrahnya, sehingga berarti sutrah tidak wajib. Apakah musafir wajib Jumatan? Nah, ini sudah kita jawab tadi. Pendapat sebagian ulama tidak wajib Jumatan kecuali kalau mendengar azan. Pendapat sebagian yang lain tidak wajib Jumatan meskipun mendengar azan. Nah, pendapat yang saya pilih, antum boleh berbeda, bahwasanya musafir tidak wajib Jumatan meskipun dia mendengar azan,
Karena sesuai dengan kaidah umum al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya, kondisi berat menyebabkan hukum menjadi diringankan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir berarti nggih? Baik, karena ini sudah pertanyaan terakhir, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang belum saya bisa jawab secara tuntas, insya Allah akan saya carikan ibarahnya di dalam kitab-kitab para ulama. Kalau ada yang menemukan juga boleh memberitahu kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.